Apa sih kisahnya begitu ya? Jadi jangan kemana-mana. Saya akan segera hadir di Rumpi Spesial Road to Tribute to Olga Syaputra. Rumpi No Secret. Di mana sih studionya? Yuk. Yaudah, yuk. Udah ya? Udah ya. Puisi dari kami untuk Kak Olga Syaputra. Kak Olga, meski canda tawamu tak akan terdengar lagi oleh kami semua. Jiwa, raga tak akan dapat berkumpul kembali bersama. Namun namamu akan tetap harum dalam kenangan. Kami sayang, kami rindu pada Kak Olga. Semoga seluruh amal baikmu di dunia diterima Allah yang Maha Kuasa. Salam dari kami, seluruh anak-anak panti Yayasan An-Nuriyah, Meruya Selatan. Ya, boleh. Inilah puisi spesial dibawakan oleh Haidar. Ini khusus dibuat untuk almarhum Olga Syaputra ya. Haidar ini adalah salah satu anak dari anak-anak asuhan dari Ustazah Holis begitu ya. Dan Haidar ini sering bertemu dengan almarhum Olga. Dan ini kabarnya juga merupakan salah satu anak yang menjadi kesayangan almarhum Olga. Ini puisi kamu buat sendiri? Oke, mic-nya? Yes. Haidar, apa sih yang paling kamu rindukan dari Olga? Ya, beliau sangat baik, sangat baik. Pernah ajak jalan-jalan, walaupun hanya sebentar. Beliau selalu bercanda, beliau yang selalu mengajak bercanda. Kamu dekat juga ya sama Olga ya. Apa sih pesan Olga yang kamu ingat selalu? Ya, selalu semangat hidup. Selalu semangat hidup. Tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Baiklah pemirsa, kali ini di Rumpi Spesial Road to Tribute to Olga Syaputra sudah hadir adik-adik dan juga teman-teman, kerabat, rekan kerja yang dekat dengan almarhum Olga Syaputra. Di sini sudah hadir Ustazah Gimirsa, ada Ustazah Holis di sini dan beserta juga anak-anak didiknya semua ya. Ada hadir di sini juga. Ini ada Bontot, ada Mas Opi Kumis, ada Po Eli gitu ya. Semuanya sahabat-sahabatnya dan Olga, sahabat-sahabat Olga manajemennya semua. Olga Syaputra. Oke. Dan kita akan berbincang-bincang. Terima kasih dulu untuk Haidar sudah membacakan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa, puisi yang istimewa sekali dibawakan Haidar. Silakan duduk kembali. Makasih. Dan kami juga mengundang Ustazah Gimirsa dan Ustazah Holis untuk bergabung bersama saya di sini, boleh? Ya. Assalamualaikum. Ustazah Gi, terima kasih sudah hadir kembali. Silahkan duduk, mari. Ya. Oke. Ini yang pertama, saya ingin ngobrol-ngobrol. Ini pasti semua orang mempunyai kenangan spesial gitu bersama almarhum Olga Syaputra. Terutama Raffi Ahmad yang sering sekali membawakan acara berdua dengan Olga. Dan pada saat almarhum meninggal dunia, Raffi berada jauh begitu ya. Bahkan ketika kembali ke Indonesia, hanya bisa melihat pusaranya saja. Ketika mendengar kabar itu, Raffi, apa sih yang sungguh-sungguh kamu rasakan saat itu? Waktu itu nggak percaya awalnya nggak percaya karena kan sahabat saya itu sering banget digosipin meninggal, dibilang nggak ada. Saya pertama nggak percaya, tapi kok saya ngeliat di sosial media ini banyak banget, gitu, sampai Olga Lover banyak. Saya coba
telepon waktu itu ke Mavera, belum diangkat, ke Billy belum diangkat. Saya nanya ke manajer saya, ini benar nggak sih? Ternyata manajer saya bilang benar. Ya saya juga nggak ngerti waktu itu Tuhan kasih rencananya. Saya lagi nggak ada di Indonesia, Pak Ustadz. Seandainya saya ada di Indonesia, pasti saya nggak kuat gitu. Karena waktu itu suasananya lagi waktu saya dengar kabar Olga meninggal itu udah di Madinah. Jadi masih percaya nggak percaya, masih di situ saya nggak sama sekali meneteskan air mata. Sama sekali nggak meneteskan air mata, saya cuma bingung. Ini beneran nggak sih? Masih tidak percaya. Masih nggak percaya. Di samping saya tuh ada Pak Ustadz, namanya Ustadz Munawir. Dia malah di situ yang nguatin saya, udah, yang dia mengajarkan saya, ya udah Raffi, nanti kalau memang sudah Olga udah dikabarin, udah dimandikan, udah di ini, kita umrohin, dibadalin. Akhirnya di situ Pak Ustadz saya dapat ilmu dari Pak Ustadz yang ada di sana, dan saya langsung mengumrohin Olga Saputra. Ketika kamu memanjatkan doa, itu kan seperti juga kamu kembali berkomunikasi dengan sahabat kamu yang sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Apa sih yang kamu sampaikan, kamu titipkan pada Allah? Ibadah saya di sana dimudahkan karena Olga Saputra. Jadi waktu itu pas saya lagi muter di tawaf di Ka'bah, itu kan susah banget, orang mau cium Hajar Aswad, orang mau sholat di Hijri Ismail. Biasanya orang muter berapa kali dulu Pak Ustadz? Ada 8 kali, 10 kali baru bisa nyium Hajar Aswad. Ini saya baru sekali aja, sekali aja. Di situ banyak orang-orang Indonesia, banyak itu ngelihat saya, Raffi Ahmad, ayo Raffi Ahmad, kita bantuin cium Hajar Aswadnya buat Olga Saputra, buat almarhum Olga, biar Mas Raffi doain, ayo. Itu saya nggak ada sekali muter Pak Ustadz. Itu benar-benar semua orang Indonesia semuanya dibantuin. Di situ kita buat Olga, kita doain. Saya digiring ke Hajar Aswad, saya bisa cium, di situ saya bisa doain Olga Saputra. Emang benar-benar almarhum Olga itu sahabat yang satu itu memang fansnya banyak sekali. Saya di sana aja mau ketemu orang Indonesia, mau ketemu orang Malaysia, Singapura, itu yang setiap kali ketemu saya ditanya cuma satu, apa benar Olga meninggal? Saya bilang doain, iya kita sama-sama doain. Dan di sana tuh 3 hari itu semua orang banyak banget mendoakan Olga, maupun di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Ini benar Raffi Ahmad, kemarin kita wawancara Gigi juga katanya begitu sedih gitu sampai pulang ke rumah malam-malam pun masih suka termenung, tidak percaya bahwa sahabatnya betul-betul sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu. Iya, saya tuh susah banget saya untuk nangis gitu. Saya paling sering nangis itu kalau ingat almarhum papa saya. Tapi kalau untuk sahabat saya almarhum Olga, akhirnya saya nggak kuat juga waktu itu tetesin air mata. Banyak kenangan-kenangan saya sama Olga gitu. Yang nggak pernah bisa saya lupain, waktu itu pas saya syuting Extravaganza BG, Pak Ustadz, di Trans TV juga, 8 tahun yang lalu, pas papa saya meninggal, saya ditelepon lagi syuting, saya bilang, aduh jam 12 malam, saya harus pulang nih, saya nggak bisa nerusin syuting lagi, ngomong ke kru, kenapa papa saya meninggal, padahal Olga masih harus syuting. Saya lari langsung naik mobil ke Bandung, ngebut kenceng. Pas saya baru nyampe ke Bandung, saya lihat, saya buka wajah almarhum papa saya, nggak lama ternyata di depan muka saya di sebelah kiri ada Olga. Dia bilang, Raffi jangan sedih ya. Aduh, saya merinding kalau ingat itu. Dia jadi papa saya itu meninggal jam 12 malam, jam 2:30 saya udah nyampe Bandung, itu baru ada keluarga doang. Jadi salah satu teman dekat saya yang udah ada di rumah saya itu Olga sama siapa ya, nggak tahu, Ndi mungkin ikut ya. Itu yang nggak pernah saya lupain gitu. Jadi kalau ingat Olga tuh itu aja saya. Dia begitu tuh besar perhatiannya begitu ya. Sebelum Olga meninggal, seminggu sebelum Olga meninggal, aku dimimpiin sama dia. Apa pesan? Dimimpiin sama dia di acara live TV gitu, mimpinya saya lagi di ruang make up, terus tiba-tiba Olga masuk, tapi di mimpinya Olga nggak sakit, nggak apa. Raffi, dia bilang gitu, Olga nitip ya Pi, dia ngomong gitu. Beres gak? Di mimpinya nggak sama sekali. Kamu sama sekali tidak terbayang bahwa itu? Nggak. Olga di situ badannya gede, gemuk, rambutnya gondrong. Nitip ya Pi, dia bilang gitu.
Iya gak, beres, tenang aja gitu. Tiba-tiba salah satu FD kru masuk, ayo kita live. Hah, live? Ayo gak, kita live yuk. Nggak, Pi, gue di sini aja, nitip-nitip ya. Lah, kok gitu? Terus FD-nya udah bilang, ayo, udah mau live. Di situ saya bingung, mau narik Olga bilang nggak mau, ikut. Di situ saya kebangun. Pada saat kamu kebangun itu, apa yang kamu rasakan? Apakah itu, kamu sudah tahu bahwa itu ada sebuah firasat atau memang sebelumnya? Pas bangunnya, besok-besoknya ngelihat berita Olga, terus jarang-jarang saya SMS sama Vera gitu. Akhirnya aku SMS manajernya Olga. Di hari Selasanya, ya beberapa hari setelah aku mimpi, aku nggak pernah SMS sama Vera, aku SMS sama Vera. Mak, aku kangen banget deh sama Olga. Itu sebelum aku berangkat umroh itu. Kata Ma Vera, iya anak mak, doain ya sayang. Beberapa hari kemudian Olga pergi. Oke. Kapan terakhir kamu bertemu dengan sosok sama Olga Syaputra dan apa yang kamu katakan terakhir? Ya. Secara langsung. Aku tuh sama Olga lucu. Kita tuh teman-teman dari susah banget, dari 10 tahun. Lucunya aku sama Olga, 10 tahun kita berteman. Ya. Kenalnya kita memang di kerjaan. 10 tahun itu juga aku sama Olga setiap hari syuting bareng. Entah itu sinetron, tanyain dia nih, entah itu sinetron, setiap hari sama Olga. Dan bukan satu acara, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Suka bercanda-canda, Pi lu pokoknya gak boleh nikah dulu, katanya gitu. Iya ga, waktu itu juga aku gak mau nikah Pak Ustadz. Niat aku nikah tuh umurnya 30 ke atas, Bu Ustazah. Iya sama ga, kita nikahnya nanti aja. Pokoknya gue umur 30-an, gue umur 35. Lu nikah gak? Iya gue juga nikah. Pokoknya tenang aja, kita ntar bareng, pokoknya lu gak boleh nikah lu sebelum gue nikah, kata Olga gitu. Nanti kita nikahnya masal di Gelora Bung Karno. Oh ini bercanda-bercanda nih sama Olga nih, lucu-lucuan. Terus kemarin waktu Olga sakit, aku ada niatan mau menikah sama Gigi. Makanya aku berangkat ke Singapura habis lebaran. Aku bisa ketemu Olga waktu itu. Aku lihat Olga waktu itu tapi masih tidur karena mungkin ya sebenarnya nggak bisa diganggu juga kan. Tapi aku masuk, itu aku terakhir kali ketemu Olga. Aku ngomong sama dia gak, meskipun ya dia tidur, aku tapi tahu pasti Olga dengerin gitu karena detak jantungnya dia naik. Kalau aku ngomong tuh naik. Ada reaksi. Ada reaksi. Aku bilang dah, gue mau nikah nih Oktober. Doain ya Ga. Olga kalau bisa cepat sembuh biar Olga bisa datang. Masa lu nggak ada sih di nikahan gue? Mudah-mudahan lu bisa datang ya Ga. Aku ngomong terus gitu. Olga harus sembuh, Olga harus ada di nikahan gue. Naik deh. Di situ aku pertama kali nangis lihat Olga. Selama bersahabat sama Olga, aku belum pernah nangis untuk Olga. Mungkin Olga sering banget, Olga itu kan sensitif. Kalau aku kenapa-kenapa tuh dia selalu nangis. Mau gue kena masalah waktu sama BNN, aku sakit, aku kenapa, aku putus pacar aja Olga bisa nangis gitu. Tapi waktu di Singapura itu di depan ruangannya Olga sakit, itu pertama kalinya aku keluar air mata aku buat sahabat aku Olga. Nah, kamu begitu inginnya dia juga bisa cepat sembuh, hadir di hari yang spesial. Tapi ternyata memang takdir berkata lain, Raffi. Dan kamu terakhir menemui adalah kamu berkunjung ke pusaranya. Itu terakhir kali aku ketemu Olga ya di Singapura. Dan pas di pusaranya dia juga percaya nggak percaya gitu. Aku harusnya 9 hari kan umroh di sana. Iya. Aku cepetin 6 hari. Karena kebayang-bayang juga lama-lama di sana Pak Ustadz. Sama emang rencananya waktu itu aku harus pergi lagi ke luar negeri karena ada kerjaan nggak bisa di pending. Akhirnya dari aku umroh 9 hari aku maju pepetin dan 6 hari aku langsung ketemu keluarganya Olga sama ngeliat makamnya. Pas ngeliat makamnya nangis lagi. Nggak nyangka aja. Iya. Kehilangan sahabat yang sangat dekat, yang begitu perhatian, ada di saat-saat
Raffi pun sedang berada di dalam kesedihan yang begitu memperhatikan tiap hari bahkan ya. Bertemu dengan Olga dan sekarang sudah tidak ada lagi sosok teman yang seperti itu di dunia ini. Pasti berat buat Raffi. Ya, Olga tuh nggak ada lagi lah manusia seperti dia. Pak Ustadz, ini kan ada banyak sekali sahabat yang bermimpi tentang almarhum. Itu sebetulnya seperti apa sih? Apakah itu bunga tidur sesungguhnya atau memang kerinduan kita sebagai sahabat atau apa sih Pak Ustadz? Kerinduan seorang sahabat sama dengan kerinduan ketika seorang anak ditinggal oleh ibu, ya, oleh ayah. Rasa-rasa kerinduan, kangen, sayang, cinta itu bisa terproyeksi dalam mimpi. Oh. Dan mimpi inilah yang justru, inilah indahnya Allah ya. Inilah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Walaupun seseorang sahabat sudah meninggal, tapi subhanallah Allah begitu masih memberikan kita kesempatan ketemu Allah hanya dengan mimpi. Jadi menurut saya banyak hal yang kayak gitu justru ditafsirin yang enggak. Padahal sebetulnya itu adalah apa namanya Pak Ustadz? Proyeksi rasa rindu. Proyeksi rasa rindu. Rasa kangen gitu ya. Jadi yang terbaik yang akan muncul juga. Betul. Jangankan yang sedekat abang kita nih, Bang Raffi. Artinya saya rasa anak-anak yatim kayak Haidar ya, mungkin teman-teman sahabat yang lain juga punya kerinduan dan juga mimpi yang sama. Bertemu dalam mimpi. Baik, masih banyak sahabat yang akan berbagi kisahnya mengenai almarhum Olga Syahputra. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumpi Spesial Road to Tribute to Olga Syahputra. Ya. Olga tuh ngefans banget sama Armada ya. Jadi pokoknya setiap kita manggung di satu acara, ya acara TV yang acara musik pagi-pagi itu, aku sih nggak pernah nyanyi, jadi makan gaji buta aja tiap kita manggung di situ. Karena Olga mulu yang nyanyi. Karena saking ngefansnya tahu apal semua lagunya. Karena almarhum yang nyanyi. Jadi ya udah, aku paling cuma ketawa-ketawa, terus ini paling cuma sedikit-sedikit, abis itu sisanya dia semua yang nyanyi. Gitu ya. Dan malam hari ini juga akan mempersembahkan satu lagu. Iya. Jadi nanti akan bawain satu lagu featuring sama Cut Meme juga. Iya. Akan bawain lagu favoritnya Olga. Dengar-dengar ada satu lagunya Armada yang baru yang juga agak terinspirasi dari sosoknya Olga. Iya, jadi aku dulu punya keinginan bahwa lagu yang kita keluar sekarang tuh judulnya kan Pergi Pagi Pulang Pagi. Cerita tentang pekerja keras. Yeah. Salah satu orang yang terpublish terlihat sangat pekerja keras kan ya, salah satunya adalah almarhum kan. Paginya dia di mana, siangnya di mana, sore di mana, nanti malam di mana, kalau puasa subuhnya di mana gitu kan. Jadi sebenarnya ini kayak salah satu inspirasinya pun muncul dari almarhum. Iya, selain dari pengalaman pribadi kita sendiri. Sayang almarhum belum sempat mendengar lagu itu ya. Dengar. Tapi malam ini yang pasti udah siap untuk tampil. Tapi sebenarnya kalau sempat dengar kebayang sih dia jogetannya bentukannya gimana. Pasti teringat ya. Berikutnya ada Cika yang kali ini tampilnya agak berbeda ya. Pemirsa Rumpi bisa lihat dari atas ke bawah luar biasa cantik sekali. Jangan terlalu bawah tapi. Terlalu bawah soalnya masih pakai sendal jepit. Sendal jepit kakak. Malam hari ini juga ada satu hal yang spesial yang akan ditampilkan. Iya, Cika malam ini nyanyiin lagu kesukaannya Olga juga. Oh ya? Iya, lagunya Krisdayanti, salah satu idolanya Olga juga. Oke, segitu aja ya kayaknya ya, jangan lebih banyak lagi ya, dibocorinnya segitu aja. Tapi kalau Cika sendiri ya, Olga ini kan memang suka banget sama musik ya. Kayaknya banyak banget yang justru ngetop lagunya gara-gara Olga, bener ya? Bisa dibilang begitu juga, karena lagunya itu pasti setiap dimanapun Olga berada pasti selalu dinyanyikan. Kayak waktu itu kita juga ada ulang tahun salah satu itu stasiun TV juga, lagunya udah ditentuin, tapi dia tetap mau nyanyiin lagunya Armada. Jadi saat itu juga langsung diganti lagunya Armada. Tuh iya ya, benar. Luar biasa memang ya. Oke, dan malam hari ini juga hadir bersama dengan kita Mas Aditya Guma yang juga malam hari ini
tampil keren banget, Mas. Iya, saya habis upacara bendera putih-putih. Bawa bendera ya, dibawa bawa tiang kayaknya kalau iya. Mas ya lebih pas. Tapi kan ya. mestinya dress code-nya hari ini kan memang putih-putih kan. Betul. Pertanyaannya kenapa nggak putih-putih ya? Kan performa. Oh, performa. Iya dong. Oh, host beda ya, penyanyi belum beda. ganti ya. baju sebenarnya. belum siap, sebentar lagi, sebentar lagi. Gak usah khawatir pemirsa, sebentar lagi semuanya sudah siap Rencananya kok mau ya. mandi dulu nanti di belakang. Jangan dong, jangan mandi dulu. Tapi Mas Adit, malam hari ini semua teman-teman terdekat hadir. Iya. Ya. Iya, pastinya Anak lenong kita ya. berharap ini ada beberapa masih di perjalanan ya. Beberapa anak lenong bocah yang angkatannya Olga ataupun angkatan yang sebelum Olga gitu. Iya. Karena kan lenong bocah itu ada beberapa angkatan. Betul. Ada angkatan pertama itu Oki Lukman, Noval Kurnia, Melissa Grace ya. Cika Waode gitu. Nah Cika Waode ini lanjut juga nih di lenong bocah berikutnya gitu. Dan dia bertemu juga dengan Olga. Ada lenong bocah Noceng, itu lenong bocah 2000. Wah, ini nanti lengkapnya kita bahas nanti ya. Tenang aja, semua tentang Olga Syahputra tentunya akan kita langsung bahas malam ini ya. Untuk mengenang almarhum yang sangat luar biasa. Dan berikutnya langsung kita kembalikan ke Kak Ros di Rumpi No Secret. Silakan. Ya, terima kasih Indra Herlambang, dan itulah pemirsa update dari persiapan acara Tribute to Olga Syahputra. Wawancara rekan saya Indra Herlambang bersama beberapa pengisi acara. Nanti kita akan update lagi, dan di sini kita akan berbincang-bincang dengan para sahabat, teman-teman dekat dari Olga Syahputra. Nah, dan tadi ada informasi mengenai Olga Syahputra yang ternyata itu suka datang ke panti dan menghibur anak-anak. Ini ke pantinya salah satu ke tempat, kalau Ustaz Zaki pernah cerita ya, memang almarhum itu orang yang sangat generous sekali, tapi nggak mau ketahuan gitu kalau menyumbang. Tapi kalau sama Ustazah Kholis nih, bagaimana kedekatannya dengan Olga? Apakah betul Olga itu memang sering datang juga ke panti, dekat dengan anak-anak panti begitu? Ya, betul Mbak. Almarhum sering datang ke anak-anak, kebetulan anak-anak panti. Anak panti kami kan tidak sekolah yang secara formal gitu ya. Mereka hanya sekolah secara paket. Dan alhamdulillah mungkin melalui Mbak Pera, di bawah manajemen CMI Mbak Pera, alhamdulillah Kak Olga sempat selalu datang kepada panti kami di Yayasan Anuria. Sering datang? Sering datang. Berapa kali sudah anak-anak ini bisa bertemu dengan Olga? Kebetulan hampir setiap Ramadan, almarhum sering datang untuk selalu ingin berbuka puasa bersama dengan anak-anak. Ada selalu kesempatan? Selalu saja bulan kesempatan. Ramadan. Bahkan bukan hanya Ramadan saja, ketika beliau berulang tahun atau mungkin syukuran dengan resto yang barunya tuh, selalu saja mengundang kami. Ini pernah diajak jalan-jalan juga kata tadi ya? Jalan-jalan. Kemana itu jalan-jalan? Kadang-kadang ke Ancol, ke Dupan gitu ya. Anak-anak kan dari Pati, kalau yang kebetulan kebanyakan dari daerah yang belum pernah tahu Dupan. Jadi alhamdulillah mereka senang banget. Ini pantinya adanya di mana? Di Jakarta? Di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Oke, ini yang hadir di sini ada berapa teman-teman nih? Ada 10? Ada kurang lebih 10 orang. Oh, ada 10. Ini pasti punya kenangan yang indah juga ya bersama almarhum Olga Syahputra ya. Sedih Kak Olga sudah tidak bisa lagi datang di bulan Ramadan pasti ya. Iya. Pasti ada rasa kehilangan yang luar biasa sekali. Luar biasa banget, Mbak. Aduh. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini ketika mengetahui bahwa Olga sudah tidak ada lagi dan tidak bisa menemani bulan Ramadan mereka? Yang kebayang, aduh, gimana ya, nggak bisa banyak berkata-kata juga ya, dan mereka hanya bisa mengetahui informasi itu melalui televisi. Dan kebetulan juga alhamdulillah bertepatan dengan hari Jumat Sayyidul Ayam meninggalnya kan ya. Langsung Jumat malam Sabtunya kita berdoa bersama dan mengadakan sholat taknis mayit. Insya Allah. Ustaz Zaki ini kan juga sering ya Ustaz Zaki yang setelah bertemu di salah satu acara begitu kemudian langsung berkomunikasinya cukup sering. Apa sih biasanya yang sering dikonsultasikan Olga? Dan Ustaz biasanya memberi nasihat apa tentang hal-hal barangkali pesan-pesan begitu? Lebih sering dia nanya-nanya tentang gue kalau mau sedekah bisa kemana sih Tat gitu. Oh gitu. Terus sedekah itu apa cuman buat anak-anak yatim? Terus saya bilang enggak. Artinya justru buat anak-anak cacat. Entah itu yang sakit hidrosefalus, cacat ganda dan lain sebagainya.
oh ya udah deh, ntar kalau ada informasi cariin gue Sat deh gitu. Saya pernah ngirim gambar ada anak kecil, terus umurnya kurang lebih 14 tahun, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena memang ada kelainan ya secara fisik. Kepalanya besar, terus urat di kepalanya juga udah keluar gitu, bahkan ada bagian yang bolongnya. Itu saya fotoin secara detail, saya kirim. Iya. Terus Bang Olga bilang, ya udah Sat, ntar gue transfer katanya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang saya pun jadi banyak belajar ya. Ternyata kebaikan itu bisa dimiliki oleh siapapun. Iya. Tergantung kemauan gitu. Betul sekali. Bahkan terakhir kemarin waktu saya ngisi acara sama Bang Kiwil bareng di salah satu kampus swasta, tiba-tiba ibunya bilang, panitianya, Ustaz, 3 tahun yang lalu, Olga tuh pernah kesini nggak kita undang, nggak tahu informasi dari mana, tiba-tiba dia nongol, bawa nasi box sebanyak apaan tahu, pas buka puasa, terus di situ dia ngehibur, dia bagiin, dia kasih uang, pulang udah. Oke. Jadi betul seperti yang Ustaz juga ceritakan ya, kalau memberikan sesuatu itu jangan bilang-bilang. Nah, itu seperti tiba-tiba seperti itu. Nah ini kalau Bang Opi Kumis pasti juga punya pengalaman seperti itu. Saya baca tuh katanya ada pernah hal yang tidak terlupakan kebaikan almarhum Olga ke Bang Opi Kumis itu apa sih, Bang? Jadi kebetulan kalau saya ini sama almarhum memang udah ditakdirin bersahabat, tapi nggak pernah ada yang selalu ruwet gitu. Selalu ruwet. Kenapa jadi, begitu? Satu hari saya diundang ke rumahnya, habis main lawak bareng dia, dia diundang ke rumahnya. Dia bilang, ntar jam 11 malam jangan sampai nggak ke rumah gue, Lupi. Iya. Ada, lo main sama gue, Pak, ada pentas katanya. Honornya lumayan lah buat lo beli beras apa segala macam. Dia kan selalu enteng aja mulutnya. Berapa honornya saya tanya, lo ntar gue kasih 5 juta kan? Oh iya mau deh. Berapa lama? Ah nggak lama, paling bagaimana cepetnya lo lah katanya. Sembari di jalanan juga kita bingung nih acaranya apa nih, jam 11 malam kita suruh datang. Datang jam 11 malam dia masih pakai boxer. Belum pakai kaos kan? Iya. Ini kapan lu masih begitu aja dandanan lu? Iya. Ntar dikit lagi. 11, 12, setengah 1. Setengah 1 saya dikasih daster sama dia tuh. Dikasih daster? Daster nih, pegang. Ini kicirikannya. Ini lu bawa handphone gue. Lu jalan ke depan studio Trans, nanti kan ada satpam. Iya. Lu selfie sama tuh satpam. Selfie sama satpam, nanti begitu udah selfie, udah jadi, lu simpen. Ntar kalau mau puter videonya, pencet ini, nah di jalanan lu mainin tuh kicirikan. Sampai menuju rumah dia. Bang Opi mau? Saya nggak mau. Ngapain setengah 1 kayak orang gila kan? Tapi begitu saya nggak mau, duit yang 5 juta saya tetap dikasih, Bang. Oh. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak mau. Udah nggak mau, gue boleh balik aja. Nih honor lo gitu. Oke, baik. Ini kisah yang dia sahabat yang unik sekali ya, begitu ya. Antik dia sih. Banyak kisah-kisah lain bersama para sahabat yang hadir di sini. Jadi jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Tetap di Rumpi Spesial Road to Tribute to Olga Syaputra. Malam ini, tribute to Olga Selamat Jalan Sahabat untuk mengenang almarhum Olga Syaputra akan digelar. Sami Simorangkir, Armada, BBG, Rita Sugiarto, dan bersama orang-orang terdekat Olga Syaputra tengah bersiap berpartisipasi menghadirkan kisah dan kenangan mereka terhadap almarhum Olga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan acara yang akan diselenggarakan untuk Olga Syaputra mudah-mudahan berjalan lancar, sukses. Fisik, mental, iman, dan takwa sudah dipersiapkan untuk acara tribute to Olga. Apa saja yang akan mereka ceritakan dan lakukan? Saksikan hanya di Tribute to Olga Syaputra. Ya, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Ada Endi, ada Asyasyara, ada Muklis ya. Mail. Oke Endi, ini nama Endi sekarang ini lagi banyak sekali di pemberitaan. Kamu tuh sebenarnya sedekat apa sih dengan Olga? Betulkah kamu ini pacarnya Olga katanya? Soulmate begitu? Bukan pacar. Bukan pacar, jadi bagaimana? Ya deket aja sahabat. Dari sejak SMA? Iya. Betul, seperti itu. Sampai sekarang, seperti apa sih persahabatan kalian?
Persahabatan yang nggak dengerin omongan orang. Nggak dengerin omongan orang? Emang orang suka ngomong apa tentang kalian? Ya kan ada suka yang manas-manasin apa. Kita nggak pernah denger omongan orang. Nggak pernah denger omongan? Oke, apa sih kalau menurut Endi nih? Apa yang paling Endi merasa kehilangan dari sosok Olga Syaputra? Keseharian. Seperti apa? Iya biasa sama-sama telepon-teleponan. Sering curhat-curhat bareng? Oke. Pergi-pergi bareng gitu-gitu. Sekarang nggak ada. Jadi ini Asya kemana-mana memang Endi ini dekat sekali Endi gitu? itu yes, pasti ada Olga, pasti ada Endi gitu. Jadi kamu kehilangan banget dong ya? Salah satu sahabat yang terbaik buat kamu. Sebagai sahabat Olga. Satu-satunya sahabat yang terbaik. Satu-satunya sahabat yang terbaik. Apa sih kualitas sahabat dari Olga yang kamu tidak temukan di orang lain? Orang yang tulus, terus yang berkorbannya tuh nggak pamrih. Berkorban tidak pamrih. Nah, kalau Asya Syara ini kan juga kenal dari sejak Extravaganza ABG. Enggak, justru aku kenal dari aku kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP? Iya, karena waktu itu dia di Sanggar Ananda, Mas Aditya Gumai. Aku kenal sama Cika dulu, Cika Waode. Iya. Terus berteman sama Faisal, akhirnya kita ngumpul. Karena kan seru mereka kan. Iya. Apa sih hal yang paling berkesan buat kamu dari sosok Olga? Rame ya. Olga itu orang melihatnya ketawa, ya kan? Tapi kalau udah di dalam kamar, dia kadang aduh Neng, gue ini. Melo banget ya. Melo banget orangnya. Dia tuh justru aku perempuan, dia lebih melo dari aku. Apakah gitu. dia juga orang sensitif? Sangat. Dia sangat orang yang sensitif. Jadi kalau ada orang ngomong apa ke dia gitu, dia masuk ke dalam hati? Dia selalu ngomong. Pikir, orangnya mikirin orang mikir gitu. Nih gue gimana ya, ntar kalau gue ini, ntar program gue gimana ya, gini gitu. Dia selalu mikirin sampai segitunya gitu. Termasuk memikirkan orang-orang lain juga yang bekerja bersama dia, seperti itu? Iya, pastinya. Nah, ini kalau Mail nih. Ini Mail juga termasuk yang lama juga ya. Kamu dari sejak kapan bersama Olga? Dari sejak 2010 ya. 2010 gitu. Ini kamu betul katanya waktu Olga sakit tuh kamu sampai pengen bikinin kandang supaya Olga tuh nggak kemana-mana begitu? Enggak sih, itu jadi lagi bercandaan aja, lagi iseng apa. Jadi kan aku sering keluar, nggak izin. Terus sama dia gini, udah deh lu gue bikinin kandang aja. Kamu yang mau dibikinin kandang? Aku. Udah deh lu gue bikinin kandang aja di kolam renang, kata dia gitu. Supaya lu gak kemana-mana gue rantai, kata dia gitu. Jadi kalau gue syuting lu ada gitu. Tapi kamu yang menemani almarhum ketika di rumah sakit di Jakarta? Di rumah sakit, di rumah juga. Di rumah juga? Di rumah. Oke. Apa sih yang paling kamu rindukan dari sosok Olga, Mail? Oh, yang paling dirinduin banyak sih ya. Tapi yang paling dikangenin sama Olga itu di saat kita udah selesai, Olga udah pulang syuting, terus tiba-tiba dia nelpon Mak Vera, dan di situ aku udah bilang, Olga aku ngantuk, pengen tidur, nggak ada, lu mesti ngintil gue di belakang. Jadi telepon-teleponan itu sampai berjam-jam, dari jam 11:30 sampai jam 4 apa jam 5 gitu, teleponan sama Vera. Nanti pas abis itu baru kita boleh tidur, tapi aku tetap nggak boleh tidur duluan. Jadi kamu harus nemenin selama Olga curhat sama Mbak Vera. Iya. Begitu, baiklah. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan saya dengan para sahabat, ini juga ada sahabat-sahabat Olga Syaputra yang mau tampil. Lagunya adalah Mabuk Cinta dari BBG. Maka lagu favoritnya almarhum juga? Banget dia senang banget kalau nyanyi lagu ini di restorannya di Kemang. Oh, di restorannya di Kemang itu suka nyanyi lagu ini? Iya benar, dan kita suka jadi alay-alaynya ya, lala yeye. Oh, penari latarnya di belakang begitu iya, ya? Benar banget. Coba kalian harus total ya, seperti kalian jadi sekarang menyanyi sekaligus menjadi penari latar. Iya, betul. Baiklah, tepuk tangan inilah penampilan BBG dengan Mabuk Cinta. Semuanya bisa nyanyi bareng ya. Ini lagu kesukaan Olga. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Kau membuat tidurku tak enak, kau membuat makan pun tak enak. Ku terpikat dalam kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta, nikmat
cinta. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat dalam kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Ni pajak kini ku dimabuk cinta. Ya, di sini sudah bersama saya nih teman-teman lengkap nih dari BBG, kemudian ada Bontot, ada Kemal, bukan Muklis ya? Kemas. Bukan, tapi Muklis yang tadi. Kemas Muklis enggak, dan ada Po Eli. Oke, ini BBG tadi pas nyanyi itu kenapa ada yang nangis? Siapa yang nangis tadi? Princess. Princess. Tadi Indi juga sempat meneteskan air mata melihat tadi ada kenangan mengenai Olga. Apa sih yang paling membuat kamu sedih, Princess? Princess mana? Princess semua ya? Oke. Semuanya Princess. Oh, kenapa? Kangen aja gitu sama Kak Olga gitu kan. Jadi kalau misalkan dia lagi bete gitu kan di rumahnya, Neng pada ke Kemang dong gitu, kumpul-kumpul gitu. Mau ngapain nih gitu kan? Ayo kita nyanyi-nyanyi bareng gitu kan. Terus habis itu nyanyi-nyanyi, gue artisnya, lo penontonnya katanya. Jadi ntar gue yang nyanyi, tiba-tiba ntar lo gitu-gitu lah. Terus sama dia ntar dibagi-bagi uang gitu. Ini kayak gini nih, keriaan yang biasa kalian alami bersama dengan Olga ya. Iya. Duh, seru banget. Dan ini kalian memang pasti kehilangan sekali karena selama di Singapura nih kalian juga tim yang harus selalu memberi semangat begitu ya? Iya. Oke, nah ini kalau buat Po Eli, ngomong-ngomong ini Po Eli ini kenal dari tahun 2007 ya Po ya? Masih Olga di Rumah Susun. Masih Olga di Rumah Susun. Apa sih Po kenangan yang paling nggak pernah lupa deh mengenai sosok Olga Syahputra ini? Banyak banget kalau Olga sama aku, satu kata-kata dia yang manggil aku nggak pernah Po Eli. Manggilnya apa? Vampir. Po Eli nggak tersinggung dipanggil vampir? Enggak. Terus dia pernah Eli main ke Rumah Susun gue, nanti pulangnya gue ongkosin goprak. Goprak tuh berapa gitu? 15.000. 15.000 sama ketoprak, goprak. Ya aku main ke Rumah Susun, dia main. Sini El masuk. Udah main tuh dia mau syuting. Syuting diajak bareng, naik mobil dia yang setirin. Aku pernah, waktu aku belum punya motor, belum punya mobil, naik sama dia gitu kan ya. Siapa Olga siapa gitu, aku siapa, aku cuma seorang dari penonton, diajak dia naik mobil gitu, ayo ya sama gue nggak apa-apa bareng, terpulang juga bareng, seneng kan, bangga lah bertemu sama artis gitu kan. Apa sih Po Eli dari sosok Olga ini yang Po Eli teladani? Inspirasi Olga tuh inspirasi buat aku biar nggak pede, biar pede gitu, kalau di panggung dia ngajarin aku jangan malu-malu. Makanya sekarang Po Eli juga ikut nyanyi juga kadang-kadang gitu. Cuek gitu. Nah kalau Kemas, ini tadi Kemas sempat nunjukin ini jam tangan dari Olga. Ini sesuatu yang tidak terlupakan. Ada kisahnya tersendiri ketika dia memberikan perhatian itu. Seperti apa sih Kemas? Waktu itu sebenarnya Chan Kelvinnya ulang tahun. Kita kasih surprise di rumahnya Olga. Terus dia bilang, enggak, kata Chan. Enggak, kado kali gitu. Habis kado, Chan dikasih jam tuh. Chan buat Chan. Tapi baterainya habis, lo beli sendiri baterainya. Tapi jam mahal nih, dia bilang. Jam mahal banget nih. Terus Kemas belum nih, kan aku sama Chan beda 2 hari ulang tahun. Nih Kemas buat lo nih jam, tapi lo beli aja sendiri baterainya. Dia bilang, nih dia. Ini kenangan dari Olga. Ini kenangan hadiah ulang tahun, tapi nggak pakai baterai gitu. Nggak pakai baterai, baterai beli sendiri. Oke, nah kalau Bontot ini adalah ya ini salah satu juga ini bersama dengan BBG. Kemas juga sempat menemani di Singapura. Aku sempat di Singapura dan di sini juga pas di Jakarta kita ke alternatif. Juga sama nemenin juga. Kita. Ini juga pasti banyak kenangannya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah yang berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Spesial Road to Tribute Olga Syahputra.
Ya, para sahabat, pada malam hari ini spesial sekali hadir untuk bersama-sama mengikuti acara tribute to Olga Syaputra. Ada BBG di sini yang tadi juga sudah perform, ada Poeli, ada Kemas. Nah, ini ada Bontot. Kalau Bontot kemarin udah cerita banyak sekali mengenai apa yang dilakukan gitu mengenai surat menyurat. Tapi ada sesuatu ternyata permintaan almarhum Olga Syaputra terakhir yang bahkan belum sempat terpenuhi. Apa itu, Bontot? Iya. Jadi kalau aku ketemu almarhum selalu bilang, Bontot, benerin ini dong. Kan aku memang orangnya suka otak-atik barang. Nah, ada satu permintaan almarhum waktu sebelum masuk rumah sakit itu, dan memang akunya nggak sempat. Dia almarhum bilang, Bontot, gue minta tolong dong benerin speaker gue. Ini kok nggak bisa connect ke handphone. Memang almarhum itu orangnya gaptek kan. Jadi, Bontot, minta tolong. Iya Mi, bentar ya Mi ya, bentar ya. Sampai sekarang, belum. Oke, itu aja sih. Jadi itulah kenangan-kenangan dari para sahabat, dan kini saatnya pemirsa kita semua akan bersama-sama melihat, mendengar lebih banyak kenangan lagi mengenai almarhum Olga Syaputra, dan inilah acara tribute Olga Syaputra. Saya kembali kepada rekan saya Indra Herlambang. Iya, yang dikasih. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Feni. Terima kasih ya Kemas ya. Poeli, terima kasih. Terima tahun tapi nggak pakai baterai gitu. Nggak pakai baterai beli sendiri. Oke. Nah, kalau Bontot ini adalah ya ini salah satu juga ini bersama dengan BBG. Kemas juga sempat menemani di Singapura. Aku sempat di Singapura dan di sini juga pas di Jakarta kita ke alternatif. Juga sama nemenin juga. Kita. Ini juga pasti banyak kenangannya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah yang berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Spesial Rotus Tribute Olga Syaputra. Ya, para sahabat, pada malam hari ini spesial sekali hadir untuk bersama-sama mengikuti acara tribute to Olga Syaputra. Ada BBG di sini yang tadi juga sudah perform, ada Poeli, ada Kemas. Nah, ini ada Bontot. Kalau Bontot kemarin udah cerita banyak sekali mengenai apa yang dilakukan gitu mengenai surat menyurat. Tapi ada sesuatu ternyata permintaan almarhum Olga Syaputra terakhir yang bahkan belum sempat terpenuhi. Apa itu, Bontot? Iya. Jadi kalau aku ketemu almarhum selalu bilang, Bontot, benerin ini dong. Kan aku memang orangnya suka otak-atik barang. Nah, ada satu permintaan almarhum waktu sebelum masuk rumah sakit itu, dan memang akunya nggak sempat. Dia almarhum bilang, Bontot, gue minta tolong dong benerin speaker gue. Ini kok nggak bisa connect ke handphone. Memang almarhum itu orangnya gaptek kan. Jadi, Bontot, minta tolong. Langsung bahas malam ini ya untuk mengenang almarhum yang sangat luar biasa. Dan berikutnya langsung kita kembalikan ke Kak Ros di Rumpi No Secret. Silakan. Ya, terima kasih Indra Herlambang, dan itulah pemirsa update dari persiapan acara tribute to Olga Syaputra. Wawancara rekan saya Indra Herlambang bersama beberapa pengisi acara. Nanti kita akan update lagi, dan di sini kita akan berbincang-bincang dengan para sahabat, teman-teman dekat dari Olga Syaputra. Nah, dan tadi ada informasi mengenai Olga Syaputra yang ternyata itu suka datang ke panti dan menghibur anak-anak. Ini ke pantinya salah satu ke tempat, kalau Ustaz Zaki pernah cerita ya, memang almarhum itu orang yang sangat generous sekali, tapi nggak mau ketahuan gitu kalau menyumbang. Tapi kalau sama Ustazah Kholis nih, bagaimana kedekatannya dengan Olga? Apakah betul Olga itu memang sering datang juga ke panti, dekat dengan anak-anak panti begitu? Ya, betul Mbak. Almarhum sering datang ke anak-anak, kebetulan anak-anak panti. Anak-anak panti kami kan tidak sekolah yang secara formal gitu ya. Mereka hanya sekolah secara paket, dan alhamdulillah mungkin melalui Mbak Pera, di bawah manajemen CMI Mbak Pera, alhamdulillah Kak Olga sempat selalu datang kepada panti kami di Yayasan Anuria. Sering datang? Berapa juga? Oke, segitu aja ya kayaknya ya, jangan lebih banyak lagi ya, dibocorinnya segitu aja. Tapi kalau Cika sendiri ya, Olga ini kan memang suka banget sama musik ya. Kayaknya banyak banget yang justru ngetop lagunya gara-gara Olga, bener ya? Bisa dibilang begitu juga, karena lagunya itu pasti setiap dimanapun Olga berada pasti selalu dinyanyikan.
Kayak waktu itu kita juga ada ulang tahun salah satu itu, stasiun TV juga. Lagunya udah ditentuin, tapi dia tetap mau nyanyiin lagunya Armada. Jadi saat itu juga langsung diganti lagunya Armada. Tuh Iya ya, benar. luar biasa memang ya. Oke, dan malam hari ini juga hadir bersama dengan kita Mas Aditya Gumai yang juga malam hari ini tampil keren banget Mas. Iya, saya habis upacara bendera putih-putih. Bawa bendera ya, terus dibawa bawa ke tiang sini. kayaknya Iya, kalau iya. Mas ya lebih pas. Tapi kan ya. mestinya dress code-nya hari ini kan emang putih-putih kan. Betul. Pertanyaannya kenapa nggak putih-putih ya? Kan performa. Oh, performa. Iya dong. Oh, host beda ya, penyanyi belum beda. ganti ya. baju sebenarnya. belum siap, sebentar lagi, Iya. sebentar lagi. Belum ganti baju. Gak usah Oke. khawatir pemirsa, sebentar lagi semuanya sudah Rencananya siap mau kok ya. mandi dulu nanti di belakang. Jangan dong, jangan Iya. mandi dulu. Tapi Mas Adit, malam hari ini semua teman-teman terdekat hadir. Iya. Ya. Iya, pastinya Anak lenong kita kan? berharap nih ada beberapa yang masih di perjalanan ya. Beberapa anak lenong bocah yang angkatannya Olga ataupun angkatan yang sebelum Olga gitu. Iya. Karena kan lenong bocah itu ada beberapa angkatan. Betul. Ada angkatan pertama itu Oki Lukman, Noval Kurnia, Melisa Grace. Omongan orang. Nggak dengerin omongan orang. Emang orang suka ngomong apa tentang kalian? Ya kan ada suka yang manas-manasin apa. Kita nggak pernah denger omongan orang. Nggak pernah dengar omongan. Kayak apa sih kalau menurut Endi nih? Apa yang paling Endi merasa kehilangan dari sosok Olga Syaputra saat ini? Keseharian. Seperti apa? Iya biasa sama-sama telepon-teleponan. Sering pergi, curhat-curhat bareng. Oke. Pergi-pergi bareng gitu-gitu. Sekarang nggak ada. Jadi ini Asya kemana-mana memang Endi ini dekat sekali Endi gitu. itu yes, pasti ada Olga, pasti ada Endi gitu. Jadi kamu kehilangan banget dong ya? Salah satu sahabat yang terbaik buat kamu. Sebagai sahabat Olga. Satu-satunya sahabat yang terbaik. Satu-satunya sahabat yang terbaik. Apa sih kualitas sahabat dari Olga yang kamu tidak temukan di orang lain? Orang yang tulus, terus yang berkorbannya tuh nggak pamrih. Berkorban tidak pamrih. Nah, kalau Asya Syara ini kan juga kenal dari sejak Extravaganza ABG. Gitu. Enggak, justru aku kenal dari aku kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP? Iya, karena waktu itu dia di Sanggar Ananda, Mas Aditya Gumai. Aku kenal sama Cika dulu, Cika Waode. Iya. Terus berteman sama Faisal, akhirnya kita ngumpul. Karena kan seru mereka kan. Iya. Apa sih hal yang paling berkesan buat kamu dari sosok Olga? Rame ya. Olga itu orang melihatnya ketawa, ya kan? Tapi kalau udah di dalam kamar, dia kadang aduh Neng, gue yang menemani almarhum ketika di rumah sakit di Jakarta. Di rumah sakit, di rumah juga. Di rumah juga. Di rumah. Oke. Apa sih yang paling kamu rindukan dari sosok Olga, Mail? Oh, yang paling dirinduin banyak sih ya, tapi yang paling dikangenin sama Mimi sama Olga itu di saat kita udah selesai, Olga udah pulang syuting, terus tiba-tiba dia nelpon Mak Vera. Dan di situ aku udah bilang, Olga, aku ngantuk, pengen tidur. Iya. Nggak ada, lu mesti ngintil gue di belakang. Jadi telepon-teleponan itu sampai berjam-jam, dari jam 11:30 sampai jam 4 apa jam 5 gitu. Teleponan sama Vera, nanti pas abis itu baru kita boleh tidur. Tapi aku tetap nggak boleh tidur Jadi duluan. kamu harus nemenin selama Olga curhat sama Mak Vera. Iya. Begitu. Baiklah. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan saya dengan para sahabat, ini juga ada sahabat-sahabat Olga Syaputra yang mau tampil. Lagunya adalah Mabuk Cinta dari BBG. Maka lagu favoritnya almarhum juga? Banget dia senang banget kalau nyanyi lagu ini di restorannya di Kemang. Oh, di restorannya Iya. Kemang itu suka nyanyi lagu ini? Iya benar, dan kita suka jadi alay-alaynya ya, lala yeye ya. Oh, penari di sana. latarnya di belakang begitu Iya, ya? benar Oke. banget, benar Coba banget. kalian harus total ya, seperti kalian jadi sekarang menyanyi sekaligus menjadi penari latar. Iya, Oke. betul. Baiklah. Tepuk tangan inilah penampilan BBG dengan Mabuk Cinta. Semuanya bisa nyanyi bareng ya. Sahabatnya ada Endi, ada Asya Syara, ada Muklis ya. Mail. Oke Endi, ini nama Endi sekarang ini lagi banyak sekali di pemberitaan. Kamu tuh sebenarnya sedekat apa sih dengan Olga? Betulkah kamu ini pacarnya Olga katanya? Mau menikah? Soulmate begitu. Bukan pacar. Bukan pacar. Jadi bagaimana? Ya deket aja sahabat. Dari sejak SMA? Iya. Betul, seperti itu. Sampai sekarang, seperti apa sih persahabatan kalian? Persahabatan yang nggak dengerin omongan orang. Nggak dengerin omongan orang? Emang orang suka ngomong apa tentang kalian? Ya kan ada suka yang manas-manasin apa. Kita nggak pernah denger omongan orang. Nggak pernah dengar omongan. Kayak apa sih kalau menurut Endi nih? Apa yang paling Endi merasa kehilangan dari sosok Olga Syaputra saat ini? Keseharian. Seperti apa?
Iya biasa, sama-sama, telepon-teleponan. Sering curhat-curhat bareng, oke. Pergi-pergi bareng gitu-gitu. Sekarang nggak ada. Jadi ini Asya kemana-mana memang Endi ini dekat sekali Endi gitu? itu, ya pasti ada Olga, pasti ada Endi gitu. Jadi kamu kehilangan banget dong ya? Salah satu sahabat yang terbaik buat kamu. Sebagai sahabat Olga. Satu-satunya sahabat yang terbaik. Satu-satunya sahabat yang terbaik. Apa sih kualitas sahabat dari Olga yang kamu tidak temukan di orang lain? Orang yang tulus, terus yang berkorbannya tuh nggak pamrih. Berkorban tidak pamrih. Nah, kalau Asya Syara ini kan juga kenal dari sejak Extravaganza ABG. Enggak, justru aku kenal dari aku kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP? Iya. Atau mungkin syukuran dengan resto yang barunya tuh. Selalu Itu juga saja selalu mengundang kami. Ini pernah diajak jalan-jalan juga kata tadi ya? Jalan-jalan. Kemana itu jalan-jalan? Kadang-kadang ke Ancol, ke Dupan gitu ya. Anak-anak kan dari Pati kalau yang kebetulan kebanyakan dari daerah yang belum pernah tahu Dupan. Jadi alhamdulillah mereka senang banget. Ini pantinya adanya di mana? Di Jakarta? Di daerah Meruya Selatan, Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Oke, ini yang hadir di sini ada berapa teman-teman nih? Ada 10? Ada kurang lebih 10 orang. Oh, ada 10. Ini pasti punya kenangan yang indah juga ya bersama almarhum Olga Syaputra ya. Sedih Kak Olga sudah tidak bisa lagi datang di bulan Ramadan pasti ya. Iya. Pasti ada rasa kehilangan yang luar biasa sekali. Luar biasa banget, Aduh. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini ketika mengetahui bahwa Olga sudah tidak ada lagi dan tidak bisa menemani bulan Ramadan mereka? Yang kebayang, gimana ya, nggak bisa banyak berkata-kata juga ya, dan mereka hanya bisa mengetahui informasi itu melalui televisi, dan kebetulan juga alhamdulillah bertepatan dengan hari Jumat Sayyidul Ayam meninggalnya kan ya. Langsung Jumat malam Sabtunya kita berdoa bersama dan mengadakan sholat taknis mayit. Oke. Insya Allah. Ustaz Zaki ini kan juga sering ya Ustaz Zaki yang setelah bertemu di salah satu acara begitu kemudian langsung berkomunikasinya cukup sering. Apa sih biasanya yang sering dikonsultasi? Itu satpam. Selfie sama satpam nanti begitu udah selfie udah jadi lu simpen. Ntar kalau mau putar videonya pencet ini, nah di jalanan lu mainin tuh kicirikan. Sampai menuju rumah dia. Bang Opi mau? Saya nggak mau. Ngapain 1/2 kayak orang gila kan? Tapi begitu saya nggak mau, duit yang 5 juta saya tetap dikasih, Bang. Oh. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nggak mau. Udah nggak mau, aku boleh balik aja. Nih honor lo gitu. Oke, baik. Ini kisah yang dia sahabat yang unik sekali ya, begitu ya. Banyak kisah-kisah lain bersama para sahabat yang hadir di sini. Jadi jangan kemana-mana. Saya akan segera kembali. Tetap di Rumpi Spesial Road to Tribute to Olga Syaputra. Malam ini, tribute to Olga selama jalan sahabat untuk mengenang almarhum Olga Syaputra akan digelar. Sami Simorangkir, Armada, BBG, Rita Sugiarto, dan bersama orang-orang terdekat Olga Syaputra tengah bersiap berpartisipasi menghadirkan kisah dan kenangan mereka terhadap almarhum Olga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan acara yang akan diselenggarakan untuk Olga Syaputra mudah-mudahan berjalan lancar, sukses. Fisik, mental, iman. Di Trans TV juga 8 tahun yang lalu pas papa saya meninggal, saya ditelepon lagi syuting, saya bilang, aduh jam 12 malam saya harus pulang nih, saya nggak bisa nerusin syuting lagi, ngomong ke kru, kenapa papa saya meninggal, padahal Olga masih harus syuting. Saya lari langsung naik mobil ke Bandung, ngebut kenceng. Pas saya baru nyampe ke Bandung, saya lihat, saya buka wajah almarhum bapak saya. Nggak lama ternyata di depan muka saya di sebelah kiri ada Olga. Dia bilang, Rapi jangan sedih ya. Aduh, saya merinding kalau ingat itu. Dia, jadi papa saya itu meninggal jam 12 malam. Jam 1:30 saya udah nyampe Bandung, itu baru ada keluarga doang. Jadi salah satu teman dekat saya yang udah ada di rumah saya itu Olga. Olga sama siapa ya, nggak tahu. Ndi mungkin ikut ya. Itu yang nggak pernah saya lupain gitu. Jadi kalau ingat Olga tuh gitu aja saya. Begitu besar perhatiannya begitu ya? Sebelum Olga meninggal, seminggu sebelum Olga meninggal, aku dimimpiin sama dia. Apa pesan? Dimimpiin sama dia di acara live TV gitu, di mimpinya. Saya lagi di ruang make up.
Terus tiba-tiba Olga masuk. Tapi di mimpinya Olga nggak sakit, nggak apa. Rapi, dia bilang gitu. Olga, nitip-nitip ya, Pi. Dia ngomong. Cut Meme juga ya akan bawain lagu favoritnya Olga. Dengar-dengar ada satu lagunya Armada yang baru yang juga agak terinspirasi dari sosoknya Olga. Ya, jadi aku dulu punya keinginan bahwa lagu yang kita keluar sekarang tuh judulnya kan Pergi Pagi Pulang Pagi. Cerita tentang pekerja keras. Salah satu orang yang terpublish terlihat sangat pekerja keras kan ya, salah satunya adalah almarhum kan. Paginya dia di mana, siangnya di mana, sore di mana, nanti malam di mana, kalau puasa subuhnya di mana gitu kan. Jadi sebenarnya ini kayak salah satu inspirasinya pun muncul dari almarhum. Selain dari pengalaman pribadi kita sendiri. Sayang almarhum belum sempat mendengar lagu itu ya. Denger. Tapi malam ini yang pasti udah siap untuk tampil. Tapi sebenarnya kalau sempat dengar kebayang sih dia jogetannya bentukannya gimana. Pasti teringat ya. Berikutnya ada Cika yang kali ini tampilnya agak berbeda ya. Pemirsa Rumpi bisa lihat dari atas ke bawah luar biasa cantik sekali. Jangan terlalu bawah tapi. Terlalu bawah soalnya masih pakai sendal jepit. Sendal jepit kakak. Malam hari ini juga ada satu hal yang spesial yang akan ditampilkan. Iya, Cika malam ini nyanyiin lagu kesukaannya Olga juga. Oh ya? Iya, lagunya Krisdayanti, salah satu idolanya Olga juga. Oke, segitu aja ya kayaknya ya, jangan lebih banyak lagi ya, dibocorinnya segitu aja. Tapi kalau Cika sendiri ya, Olga ini... Keluarganya Olga sama ngeliat makam, pas ngeliat makamnya nangis lagi. Nggak nyangka aja. Ya. Kehilangan sahabat yang sangat dekat, yang begitu perhatian, ada di saat-saat Raffi pun sedang berada di dalam kesedihan, yang begitu memperhatikan tiap hari bahkan ya, bertemu dengan Olga, dan sekarang sudah tidak ada lagi sosok teman yang seperti itu di dunia ini. Pasti berat buat Raffi. Iya, Olga tuh nggak ada lagi lah manusia seperti dia. Pak Ustadz, ini kan ada banyak sekali sahabat yang bermimpi tentang almarhum. Itu sebetulnya seperti apa sih? Apakah itu bunga tidur sesungguhnya atau memang kerinduan kita sebagai sahabat atau apa sih Pak Ustadz? Kerinduan seorang sahabat sama dengan kerinduan ketika seorang anak ditinggal oleh ibu, ya, oleh ayah. Rasa-rasa kerinduan, kangen, sayang, cinta itu bisa terproyeksi dalam mimpi. Dan mimpi inilah yang justru, inilah indahnya Allah ya. Inilah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Walaupun seseorang sahabat sudah meninggal, tapi subhanallah Allah begitu masih memberikan kita kesempatan ketemu walau hanya dengan mimpi. Jadi menurut